Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah hutan yang katanya tak pernah dilalui matahari? Hutan itu dikenal dengan nama hutan patah arang, tempat di mana daun-daun kering tidak pernah membusuk dan suara burung tidak pernah terdengar. Kali ini, aku akan menceritakan kisah nyata yang kudengar langsung dari seorang penduduk desa tentang sebuah ritual terlarang yang dilakukan di dalam hutan tersebut. Ritual yang mengorbankan nyawa manusia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan like, share, dan subscribe jika kalian suka. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada sebuah aturan yang tak tertulis. Jangan pernah masuk ke hutan patah arang setelah matahari terbenam. Namun, seorang pemuda bernama Dika nekat melanggar aturan itu. Dia ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos. Dika membawa kamera kecil untuk merekam perjalanannya. Ia tertawa, seakan menantang makhluk-makhluk yang katanya menghuni hutan. Tapi semakin jauh ia masuk, semakin hening keadaan. Tidak ada serangga, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang menekan dadanya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Dika melihat sebuah pohon besar yang terbelah dua. Dari sela batangnya, keluar asap hitam tipis yang berbau menyengat, seperti daging terbakar. Ia mendekat, dan di sanalah ia melihat sesuatu. Ada lingkaran tanah yang menghitam, seolah bekas api unggun. Tapi di tengah lingkaran itu, terdapat benda menyerupai boneka jerami dengan wajah manusia. Dika merasa tubuhnya kaku. Tiba-tiba, dari arah belakang, ia mendengar suara langkah kaki. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bisikan yang makin jelas di telinganya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Dika mencoba keluar, tapi jalannya terasa berputar. Pohon-pohon terlihat sama, seakan ia hanya berputar di tempat. Lalu, dari kejauhan, ia melihat cahaya obor. Ada 5 orang berjubah hitam. Wajah mereka ditutup kain merah, sedang melakukan ritual. Di tengah lingkaran, ada seorang gadis diikat, menangis meminta tolong. Dika sembunyi di balik semak, merekam diam-diam. Ia melihat bagaimana para perapal mantra itu menaburkan abu ke tubuh sang gadis. Lalu salah satu dari mereka menghunus pisau panjang berukir. Seketika, gadis itu berteriak memanggil nama seseorang. "Dika, tolong aku." Dika terdiam. Bagaimana mungkin gadis itu tahu namanya? Ia yakin belum pernah bertemu sebelumnya. Seketika, para perapal ritual berhenti, menoleh serentak ke arah Dika. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mereka mulai bergerak mendekat perlahan, namun langkahnya terdengar di semua arah, seperti ratusan kaki menghampiri. Dika lari sekuat tenaga, tapi hutan itu terasa tak berujung. Kamera di tangannya bergetar, merekam cahaya merah yang terus mengikutinya. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera kecil di pinggir hutan. Rekaman terakhir hanya menampilkan wajah Dika, pucat, dengan mata melotot. Di belakangnya, ada sosok gadis yang tersenyum, dengan wajah yang sama, persis seperti boneka jerami yang ditemukan di lingkaran tanah hangus. Tubuh Dika sendiri tak pernah ditemukan. Hingga hari ini, hutan patah arang tetap ditutup oleh warga. Mereka percaya siapapun yang masuk setelah matahari terbenam akan menjadi bagian dari ritual. Dan mungkin Dika bukanlah yang terakhir.